Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. 1 minggu belakangan ini kita banyak menyaksikan di televisi maupun di surat kabar berita tentang banyaknya demo untuk menentang Omnibus Law. Anda tentu juga menyaksikan hal itu, atau ada salah satu dua orang yang ikut demo juga. Kalau kita melihat apa yang diberitakan, banyak sekali yang ikut di dalam demo itu. Ada yang memang sungguh-sungguh memperjuangkan hak buruh, dan buruh sendiri yang ingin mengatakan bahwa hukum itu perlu sedikit direvisi supaya juga memberikan hak kepada buruh. Tapi ada juga yang hanya ikut-ikutan saja. Jadi kan banyak sekali kan ditanya ini demonya apa gitu juga enggak tahu apa-apa. Jadi karena banyak pesan berantai, ya sudah ikut saja. Kebanyakan ya anak-anak yang masih muda. Tapi ada juga diberitakan para penyusup yang menggunakan momen itu untuk melakukan tindakan-tindakan yang kurang baik. Jadi kita lihat ada yang membakar, ada yang merusak dan lain sebagainya. Dan kita dengar juga bahwa ada yang memobilisasi itu. Lihat saudara-saudara, begitu banyak kepentingan kan di dalam peristiwa ini. Nah, gambaran seperti itu juga ditampilkan di dalam Injil ini. Mari kita lihat. Di dalam Injil tadi ada 2 kelompok yang datang kepada Yesus, yaitu orang Farisi dan Herodian, untuk dikatakan di Injil menjerat Yesus dengan satu pertanyaan. Kenapa kok ini disebut sebuah jerat? Karena begini, orang Farisi itu orang yang nasionalis. Jadi dia sangat menentang penjajah, tapi mereka tidak berani berbuat apa-apa, mereka takut. Dan bagi mereka membayar pajak kepada penjajah itu tabu. Karena apa yang mereka miliki, tanah dan lain sebagainya, itu milik Allah. Nah, jadi keyakinan mereka ini bayar pajaknya itu ya hanya kepada Allah, tidak perlu kepada penjajah atau pemerintah, tidak perlu. Tetapi saudara-saudara, kalau Anda nanti bisa membaca Injil Lukas bab 16 ayat 14, di sana dikatakan orang Farisi itu adalah orang yang cinta duit, suka uang. Jadi sebetulnya dia hanya ingin menjadikan Yesus ini kambing hitam untuk maksud mereka. Jadi kalau Yesus menjawabnya keliru, dan dia pengennya Yesus itu bisa menggerakkan rakyat untuk menentang pemerintah. Tetapi sebetulnya dasarnya adalah cinta uang. Mereka tidak mau kehilangan uang itu. Nah, sekarang kelompok yang kedua adalah Herodian. Herodian itu adalah orang yang setia kepada Herodes, kepada pemerintahan. Dan tentu bolonya penjajah. Dan tentu kita tahu apa yang menggerakkan mereka. Maka memang pertanyaan ini menjadi sebuah jerat bagi Yesus. Saudara-saudara yang terkasih, kalau kita dengar jawaban Yesus ini sangat mengejutkan bagi mereka ya. Kita mungkin tidak terlalu terkejut karena sudah sering membaca Injil ini, jadi tidak mengejutkan. Tapi bagi mereka ini mengejutkan. Berikanlah apa yang menjadi hak kaisar, apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar.
Tentu kita bertanya, apakah jawaban ini menandakan bahwa Yesus itu berpihak pada penjajah atau berpihak pada pemerintah? Tidak. Tidak secara langsung Yesus memihak itu. Karena dia tahu orang Farisi ini, walaupun mereka itu nasionalis, mereka itu kaum yang cinta uang. Mereka tidak mau kehilangan uang saja dengan tidak mau membayar pajak. Agama bagi orang Farisi itu hanya dalih saja, itu hanya alasan saja. Tapi maksud yang tersembunyi adalah mereka tidak mau kehilangan uang itu. Dan saudara-saudara, jawaban yang kedua itu lebih mengejutkan lagi bagi mereka. Berikanlah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Sebetulnya jawaban ini adalah jawaban yang utama dari kedua jawaban tadi. Hanya untuk menegaskan, lihat saudara-saudara, bagaimana mungkin kalau kita berkiblat pada orang Farisi, orang yang cinta duit seperti itu bisa mengabdi kepada Allah dengan baik. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Kalau toh orang Farisi itu menjadi pemimpin, dia tidak akan mampu menjadi pemimpin yang baik juga. Belum tentu lebih baik dari pemerintah yang dia tentang. Karena dasarnya adalah itu. Nah, saudara-saudara yang terkasih, sebetulnya mengabdi kepada Allah itu gambarannya seperti apa? Anda bisa membaca kitab Nabi Mika bab 6 ayat 8. Apa yang dituntut Allah darimu? Berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allah. Berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan berjuang untuk memiliki hidup yang rendah hati di hadapan Allah. Coba bayangkan, orang yang cinta duit kayak orang Farisi itu, apakah mampu melakukan ini? Tidak akan mampu, tidak mungkin. Bagaimana orang yang cinta duit itu mau bisa bersikap adil? Tidak mungkin. Mau mencintai kesetiaan, kalau segala sesuatu diukur dengan uang, apakah bisa mencintai kesetiaan? Tidak mungkin. Apakah bisa rendah hati? Kalau orang sudah memiliki kekayaan sedunia misalnya ya, apakah dia mampu untuk rendah hati? Belum tentu. Saudara-saudara yang terkasih, sebetulnya kalau kita melihat peristiwa dari situasi di negara kita, sebetulnya kalau kita ini sungguh-sungguh punya iman, mencintai Allah, maka tunjukkanlah dengan berlaku adil. Seperti apa? Kalau Anda pengusaha misalnya, memiliki usaha, memiliki perusahaan, tidak perlu ada hukum omnibus law itu ya. Kalau kita sungguh-sungguh mencintai Allah dengan sungguh-sungguh, maka berlakulah adil terhadap karyawan, terhadap pegawai. Tapi kalau Anda juga pekerja misalnya, atau buruh atau apa, berlakulah adil juga terhadap yang memiliki perusahaan itu dengan bekerja keras misalnya, menunjukkan hidup yang sungguh-sungguh. Nah, sebetulnya saudara-saudara yang terkasih, hari ini kita sungguh-sungguh ditantang. Karena apa? Karena orang yang mencintai uang tentu tidak bisa berlaku adil. Juga orang yang tidak menghormati Allah, dia akan mudah melakukan kekerasan.
Seperti yang tadi saya katakan di awal, tidak mungkin orang yang melakukan kekerasan begitu itu sebagai bentuk hormat kepada Allah. Pasti ada kepentingan tertentu. Saudara-saudara, hari ini kita sungguh ditantang. Sebetulnya bagian kedua dari jawaban Yesus itu menjadi poin yang paling penting, bahwa kalau kita ini menghormati Allah, menghormati apa yang kita imani, Dia yang kita imani, maka kita pun juga mampu untuk berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan mau memiliki sikap rendah hati di hadapan Allah. Karena itulah bentuk atau ungkapan dari iman. Maka mari kita mohon pada Tuhan, semoga dalam minggu misi ini kita mampu untuk diutus oleh Allah untuk melakukan 3 hal itu minimal, sebagai bentuk ungkapan iman kita dan sebagai bentuk kita ini adalah utusan dari Allah. Tuhan memberkati.